إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian tinggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ta'ala ridwan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ngaji kita pada kesempatan malam ini kita akan mencoba menelusuri bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, khususnya di Muhammadiyah ini. Karena seringkali kita itu kalau mendengar dari orang-orang yang hasud, jadi dasarnya itu hasud, tidak berdasarkan ilmu. Kalau ada yang berbeda mesti langsung ditujukan ke Muhammadiyah. Contoh misalkan, yang berbicara itu bukan orang sembarang. Mereka kalangan misalkan kelompok dua agama atau bisa jadi dosen agama. Mereka berani mengatakan Muhammadiyah itu mengharamkan ziarah kubur. Nah ini apa benar? Gara-gara orang-orang Muhammadiyah itu jarang ziarah kubur lalu mengharapkan ziarah kubur. Kan saya belum lihat jamaah Masjid Al-Quran ziarah 9 kali gitu. Apakah gara-gara itu lalu harus dihukumi bahwa Muhammadiyah itu mengharapkan ziarah kubur? Dan mereka berani sekali menyampaikan seperti itu. Hanya katanya tanpa menelusuri seperti apa sebenarnya ketetapan hukum terkait dengan hukum-hukum khususnya lagi yang ada di persyarikatan di organisasi Muhammadiyah. Karena tidak mungkin sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW lalu berikutnya misalkan kita tidak melaksanakannya atau bahkan kita mengharapkannya seperti kasus ziarah kubur. Di ziarah kubur itu ada hadis Nabi SAW, kata Rasulullah, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala Rasulullah." Saya kata Rasulullah pernah melarang ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Rasulullah. Tapi sekarang ala rajulullah, sekarang silakan ziarah kubur kata Rasulullah. Apa tujuannya?
fa innaha tuzakirul maut. Karena tujuan dari ziarah kubur itu adalah mengingat kematian. Itu tujuannya. Maka kalau ada yang mengatakan misalkan Muhammad dia menghalalkan ziarah kubur, itu sudah jelas-jelas fitnah, sesat dan menyesatkan, dosa besar al-qadzab ya. Yang penting itu gak buat kuburan palsu ya, yang lagi ramai begitu. Jadi jangan ziarah ke kuburan palsu. Ziarah ke kuburan biasa saja. Kenapa? Karena ketika kita ziarah itu tujuan utamanya adalah mengingatkan kita akan kematian. Adapun barangkali yang dipandang sedikit bermasalah di kalangan umat Islam sendiri, ketika ziarah kubur itu, ziarah kubur dijadikan sebagai salah satu ini bagaimana hajat-hajatnya itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jualannya laris untuk ziarah kubur, dia penyakitnya sembuh ziarah kubur, biar urusan-urusannya terpenuhi, terselesaikan ziarah kubur. Nah yang seperti itu yang sedikit bermasalah, apalagi minta-minta di kuburan tersebut. Apalagi kalau ada misalkan orang mimpin ziarah kubur, diam. Kita kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar-benar sesat dan menyesatkan yang seperti itu. Walaupun itu datangnya dari orang-orang yang mengakui dirinya sebagai zuriat keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak perlu dipercaya, karena suka bikin karangan dongeng-dongeng yang terlebih-lebihkan dan itu tidak dibenarkan. Nah makanya masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya ketetapan hukumnya tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kalau kita melihat sebenarnya di dalam kitab sejarah kehidupan Rasulullah SAW, misalkan di kitab Rafiqul Maktum saja, satu kitab saja, ternyata kelahiran Rasulullah SAW ragam pendapat dari orang-orang yang melakukan penelitian itu berbeda-beda. Jadi kalau kita melihat misalkan dari sisi tahunnya saja, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu lahir pada tahun Gajah, dan itu konon berdasarkan satu riwayat dari Ibnu Abbas itu bertepatan dengan 570 Masehi. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu lahir memang ada peristiwa besar, yaitu penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Tetapi itu terjadi justru 15 tahun sebelum terjadi penyerangan itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Rasulullah SAW itu justru lahir, ada yang mengatakan 30 tahun atau 70 tahun setelah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Tahunnya saja ini berbeda satu sama lain. Makanya masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kelahiran Rasulullah SAW saja, ini kan terkait dengan tahunnya memang sulit mendeteksi. Kapan sebenarnya Rasulullah SAW itu tepatnya lahir? Bahkan ada lagi yang mengatakan bukan 570, tapi 571 Masehi. Itu dihubung-hubungkan. Itu berkenaan dengan tahunnya. Belum lagi dengan bulannya. Maka kalau kita misalkan memperingati bulan kelahiran Rasulullah SAW sebulan Rabiul Awal, ternyata ada pula yang berpendapat bulan Muharram, ada juga yang berpendapat bulan Safar, ada juga yang berpendapat
Juga ada yang berpendapat bulan Ramadan, makanya ada yang maulidan tiap bulan. Karena saking beragamnya begitu pendapat. Lalu bulan mana? Allah a'lam bishawab. Tapi yang populer di kita bulan Rabiul Awal. Dan sangat memungkinkan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Saya kira jangankan di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman kita saja sekarang ini, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya misalkan di atas 50 atau di atas 60 tahun. Biasanya orang tua dulu kalau nggak punya catatan, maka kalau ditanya kelahiran mesti dihubungkan dengan peristiwa. Kapan saya lahir? Oh, peristiwa saat peristiwa itu. Gak usah jauh-jauh, saya aja gitu ya. Saya sendiri ketika mau masuk sekolah dasar, kapan lahirnya? Pokoknya kamu itu lahirnya waktu gunung galunggung meletus, katanya begitu. Jadi dihubungkan dengan peristiwa. Nah, apalagi yang usia di atas 60 sangat memungkinkan dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa. Oh, dulu pas terjadi kebakaran ini, pas terjadi ini dan sebagainya. Nah, apalagi ini di zaman Rasulullah SAW. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkait dengan kelahirannya, tanggal kelahirannya. Kalau misalkan dari satu tanggal yang bulannya sama, di bulan Rabiul Awal saja, ternyata peringatan kelahiran Rasulullah SAW berbeda-beda. Kita tahunya tanggal 12 Rabiul Awal karena tanggal merah di kalender kita 12 Rabiul Awal begitu ya. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 10 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Makanya peringatan Maulid Nabi di Indonesia pun tidak semuanya tanggal 12 Rabiul Awal. Ibu Aisyah itu mengadakan peringatan Maulid Nabi ya. Kan katakan 12 Rabiul Awal, tapi tanggal berapa? 21. Kali 1 itu sudah tanggal berapa? Nah, apa demikian? Ini ragam. Makanya masalah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelahiran Rasulullah SAW saja seperti ini, artinya banyak pendapat yang mengatakan tanggal ini berbeda-beda, tahunnya juga berbeda-beda. Hanya kalau hari sudah pasti. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW ketika Rasulullah SAW su'ila an saumi yaumil isnin. Ketika Rasulullah SAW itu ditanya tentang puasa pada hari Senin, apa jawaban Rasulullah SAW? Ternyata pada hari itu yaumun, hari di mana ulidtu fihi, aku dilahirkan pada hari Senin tersebut. Termasuk juga yaumun bu'istu fihi, hari di mana aku diutus. Termasuk juga hari di mana diturunkannya wahyu kepada Rasulullah SAW. Nah, untuk harinya sudah pasti hari Senin. Ternyata untuk tanggal berbeda-beda. Ini terkait dengan kelahiran Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang misalkan lagi ramai geger terkait dengan keabsahan orang-orang yang mengakui sebagai keturunan Rasulullah SAW nasabnya, maka sangat memungkinkan kelahiran Nabi saja seperti ini, apalagi kelahiran keturunan Rasulullah SAW. Sangat memungkinkan antara satu sama yang lainnya, yang satu bisa membenarkan, yang satu menyalahkan. Ya silakan dikaji saja. Yang jelas kalau misalkan mengakui nasab Rasulullah SAW lalu benar, ya selamat. Tapi kalau mengakui nasab Rasulullah SAW ternyata salah, dihukumi kufur. Dalam hadis Nabi SAW bahkan dihukumi haram baginya untuk mendapatkan
mendapatkan surga Allah. Bahkan dihukumi lagi dia berhak untuk masuk ke dalam neraka Allah. Kalau mengakui nasab kepada Rasulullah SAW ternyata bukan nasabnya Rasulullah SAW. Apalagi kalau hanya sekedar jadikan alat untuk membohongi umat, alat untuk memperdaya umat dan lain sebagainya. Nah begitu pula orang yang menuduh, kalau tidak hati-hati, menuduh orang bukan keturunan Rasulullah SAW, ternyata dia benar keturunan Rasulullah SAW, sama hukumnya, dosa besar juga dihukumi hukum. Makanya lebih baik hati-hati dalam masalah ini. Jadi lebih baik berhati-hati dalam masalah seseorang yang mengakui nasabnya seseorang atau satu kaum ataukah tidak, itu lebih baik berhati-hati. Yang jelas siapapun dia, kita ini posisikan sama saja. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan berlebihan. Karena kan seringkali jadi seorang keturunan Rasul yang asik, yang suka maksiat itu lebih mulia, lebih utama daripada katanya 70 ulama. Yang ini tidak beres pemikiran ini. Walaupun yang ngomong siapa itu bisa dipastikan itu omongan nggak beres. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan ketika Rasulullah SAW mengingatkan anaknya sendiri Fatimah, bahwa kata Rasulullah SAW, Fatimah beramal soleh. Fatimah beramal soleh karena aku tak bisa menyelamatkanmu. Kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Ya Rasulullah SAW pun gak bisa memberikan syafaat dan pertolongannya kepada orang-orang yang memang tidak mau beramal soleh. Maka harus bagaimana? Ya beramal soleh tetap saja yang menyelamatkan kita di kehidupan kita kelak di akhirat itu hanya amal soleh kita. Yang lain itu wallahu a'lam bishawab. Yang jelas apalagi kalau dikumpuli dengan tahayul dan lafaz begitu, kira-kira tidak kalau seperti itu. Namanya seorang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya untungnya saya kira kita ini di kalangan organisasi yang modern di sini tidak sampai ada pengkultusan berlebih-lebihan kepada manusia. Semua dibawa rata, semua disamakan. Mau siapapun itu. Ya kalau misalkan orang yang perlu dimuliakan, dihormati, dihormati dan dimuliakan. Orang yang perlu dinasihati, ya dinasihati siapapun. Namanya seorang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita merujuk peristiwa tentang perayaan atau peringatan Maulid Nabi itu, ada beberapa sejarah yang mengatakan pertama diadakan mula-mula oleh dinasti Fatimiyah di Mesir. Ini adalah Syiah Ismailiyah Rafidah sekitar abad sampai 6 Hijriah. Disebutkan Dinillah yang memerintah pada periode 832 sampai 975 Masehi merintis penyelenggaraan hari kelahiran Rasulullah SAW. Namun itu adalah satu dari sekian banyak acara rutin tahunan yang ditetapkannya. Di samping Maulid Nabi Muhammad SAW, ada pula Maulid Ali, kemudian Maulid Fatimah, Maulid Hasan dan Maulid Syekh. Jadi lengkap kalau orang Syiah, ya Maulid Nabi, ya Maulid Ali, ya Maulid Fatimah, Hasan dan Syekh. Dan ini diakui Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Said Akhil Sirajul mengatakan beliau bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi itu adalah kelompok Syiah. Perayaan yang ada itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Maulid Nabi ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, nah ini dol
sesat tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada yang mengatakan yang kedua bahwa perayaan Maulid Nabi SAW itu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama kali diwujudkan oleh Amr Abu Sayyid bin Ja'far Al-Qabri. Ia merupakan seorang gubernur Ibril di wilayah Irak yang hidup pada 549 sampai 630 Hijriah. Misalkan Amir tersebut mengundang banyak alim ulama, cendekiawan, ahli tasawuf serta seluruh muslimin. Mereka kemudian dijamu dengan hidangan yang amat baik serta diberikan hadiah. Tidak ketinggalan pemimpin tersebut juga membagi-bagikan sedekah kepada fakir miskin dan duafa. Nah, ini kan terjadi sekitar abad 5 sampai 6 Hijriah. Sudah jauh sekali. Jadi tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian juga ada yang teori yang ketiga mengatakan bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai orang yang pertama mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW, raja dinasti Ayyubiyah yang berkuasa pada 1174 sampai 1193 Masehi tersebut. Nah, bertujuan memperkuat semangat dan moral seluruh muslimin, khususnya kalangan prajurit. Ketika itu mereka sedang bersiap-siap menghadapi ancaman pasukan salib yang telah mengganggu ketentraman Baitul Maqdis. Punya tujuan, kalau kita melihat di antara teori kedua dan teori ketiga itu ada tujuan. Kalaupun dilaksanakan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, acaranya juga kan bagus. Coba kita lihat, misalkan bagi-bagi sedekah. Yang kedua, kalaupun misalkan Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan, itu hanya untuk bagaimana membangkitkan semangat juang para prajurit kaum muslimin, mengenal bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Nah, jadi kan di situ ada berbagi istilahnya sedekah. Makanya masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini otomatis masalah Maulid ini merupakan masalah baru. Karena masalah baru, kita akan melihat kelompok di kalangan umat Islam itu. Ada kelompok umat Islam yang memang dia senang dengan Maulid Nabi, bahkan nanti akan berani mengatakan ini adalah sunnah, pahalanya besar. Tapi di sisi lain juga nanti akan ada yang mengatakan bahwa ini adalah masalah baru. Karena masalah baru artinya akan langsung dihukumi bahwa perayaan Maulid itu merupakan perkara bid'ah dalalah atau bid'ah mungkar. Bid'ah yang menyesatkan, dan itu sudah terjadi sampai sekarang. Nah, seringkali kita berada di posisi yang mana? Makanya masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau salah satu pendapat misalkan Syekh Abu Syamah, salah seorang guru dari Imam An-Nawawi, qala Imam Abu Syamah Syekh Nawawi wa min aqsad man ibtada bi zamanina ma ya'mal kullu 'amin fil yawmil muwafiqi li yawmi maulidi sallallahu alaihi wasallam min as-sadaqati wal ma'rudi wa izhari zinati was sururi fa inna zalika ma fihi min al-bisani lil fuqara'i mash'aru bi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimahu bi qalbi fa'ilin dzalika wa syukrallahi ta'ala ala ma fihi min ijari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Jadi kalau kata Abu Syamah, dia mengatakan begini, salah satu amalan bid'ah terbaik katanya di zaman kita sekarang ini adalah peringatan yang diadakan setiap tahun pada hari bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah SAW yang diisi dengan sedekah, kebaikan.
dan ekspresi keindahan serta kebahagiaan. Semua itu yang juga dibarengi dengan santunan kepada orang-orang fakir, menunjukkan bentuk cinta dan takdim kepada Rasulullah SAW dibanding mereka yang mengamalkannya. Semua praktik itu juga merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, yakni menciptakan Rasulullah SAW yang diutus membawa rahmat bagi segenap alam. Nah, jadi kalau kita melihat pendapatnya gurunya Imam Nawawi, maka pelaksanaan Maulid Nabi itu adalah bid'ah terbaik. Bukan bid'ah terlarang, ya, bid'ah terbaik. Bid'ah kan ada istilah bid'ah hasanah, kalau ini bid'ah ahsan. Sebaik-baiknya bid'ah itu adalah perayaan Maulid Nabi, asalkan diisinya dengan apa? Di situ ada diantaranya adalah berbagi sedekah, berbuat kebaikan. Makanya masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita melihat saja sekarang ini, kira-kira orang merayakan Maulid Nabi itu diisinya dengan apa? Kalau diisinya dengan sedekah, maka itu satu hal yang baik, Bapak. Kalau diisinya dengan sedekah, lumayan, apalagi orang yang jarang makan daging gitu ya. Kalau pas ada Maulid Nabi itu perbaikan gizi, karena ada makan daging. Nah, jadi ada seorang ulama yang berpendapat begitu. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita lihat terjemahnya di waktu itu. Beliau mengatakan bahwa melacak dasar hukum atau istiqbatul hukmi atau ahkam peringatan Maulid Nabi pada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat itu menyebutkan ketika tiba di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati orang yang sempat berpuasa di hari Asyura. Nah, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka terkait peristiwa yang terjadi pada hari Asyura. Asyura adalah hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kami berpuasa hari Asyura ini sebagai rasa syukur, jawab mereka. Kalau begitu, kami lebih layak bersyukur atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam dibanding kalian, kata Rasulullah. Abu Lahab sendiri diringankan dari siksa kubur setiap hari Senin karena telah memerdekakan budaknya bernama Suwaibah yang membawa kabar gembira kepadanya atas kelahiran Rasulullah SAW. Dari sela kedua jari bayi itu keluar air yang kemudian diminum Abu Lahab. Hal ini diriwayatkan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu yang berjumpa Abu Lahab dalam mimpi. Samsuddin Muhammad bin Nasir, semoga Allah merahmati, mengatakan kalau demikian besar rahmat Allah terhadap orang kafir yang telah kekal di neraka, bahkan diabadikan dalam sebuah surat Al-Quran dengan datangnya keringanan siksa kubur setiap hari Senin karena gembira menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Apalagi karunia Allah terhadap orang beriman yang seumur hidupnya gembira atas kelahiran Rasulullah SAW dan mati dalam keadaan iman. Nah, jadi kalau kita melihat dari pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka kita melihat dengan menggunakan pendekatan qiyas, sehingga dengan pendekatan qiyas ini saudara-saudara yang terbiasa bahkan mensyariatkan Maulid Nabi itu punya dasar yang kuat. Jadi kalau ada yang merayakan Maulid Nabi, ya dasarnya dari sini. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kan Nabi Musa peristiwanya tentang Asyura tanggal 10 Muharram.
Kemudian juga termasuk salah satu di antara sebabnya itu adalah siksa Abu Lahab itu kalau pas hari Senin diringankan. Itu karena apa? Gara-gara memberikan Suwaibah. Nah, Suwaibah itu orang yang pertama kali menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah, Rasulullah itu juga pernah disusui oleh Suwaibah kalau di dalam kitab Rahimul Mahfuz. Jadi Rasulullah pernah disusui oleh Suwaibah sebelum dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas peristiwa itulah karena senang dengan kelahiran Rasulullah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala meringankan katanya dalam riwayat ini. Nah, jadi saudara-saudara kita yang merayakan Maulid Nabi berangkat dari dasar ini. Secara khusus Maulid Nabi itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sekarang kalau misalkan kita merayakan? Makanya coba kita lihat ya. Jadi kalau kita merujuk kepada Abu Syamah ya, maka pelaksanaan Maulid Nabi-nya itu kan harus di hari yang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Berarti kan kalau misalkan meyakini tanggal 12 Rabiul Awal, maka pelaksanaannya itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Gimana kalau sudah keluar tanggal itu? Kalau sudah di luar tanggal 12 Rabiul Awal ini agak deg-degan. Mana jadi dalilnya begitu? Mending kalau masih disambungkan tadi. Oh, misalkan tanggal 8-nya, tanggal 9-nya, tanggal 10-nya sesuai dengan riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu lahir ternyata ada yang mengatakan tidak pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini misalkan menjelang akhir dari Rabiul Awal pelaksanaannya. Nah, di sini makanya di majelis tadi begini. Pertama, kalau saya membaca dari hasil keputusan tadi terkait dengan masalah Maulid itu tidak diketemukan dalil yang tegas. Apakah itu tentang perintah ataupun larangan? Jadi tidak ada dalil yang tegas. Apakah itu memerintahkan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, ataukah juga melarang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Tidak ditemukan dalil itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Maulid itu diperintahkan, tidak ada dalil. Ini dalam pandangan tarjih. Jadi belum diketemukan perintah itu. Kalau cinta kepada Rasulullah SAW sudah pasti. Kalau senang dengan kelahiran Rasulullah SAW itu sudah pasti. Bahkan ketika misalkan ya, kalau kita ini benar-benar mencintai Rasulullah SAW, maka kan kita tidak boleh mendahului Allah seperti di surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Itu kan menunjukkan apa? Bagaimana kita takzim kepada Rasulullah SAW, bagaimana kita cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi bukan dalam arti memposisikan bagaimana kita harus merayakan tentang kelahiran Rasulullah SAW. Dan larangan itu tidak ada. Misalkan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak ada. Nah, dari situ maka hukum Maulid Nabi itu bisa dikategorikan, bisa dikelompokkan menjadi masalah istihadiyah. Jadi tidak ada kewajiban sekaligus tidak ada larangan untuk melaksanakannya. Tidak wajib juga tidak dilarang.
karena ini masalah ijtihad dia. Dan maulid Nabi ini termasuk makna muamalah. Makanya apa? Isinya berbagi. Jadi kalau merayakan maulid Nabi Muhammad SAW isinya berbagi. Nah, karena ini masalah muamalah, salah satu kaidah yang dipakai untuk menentukan hukum terkait dengan masalah perayaan atau peringatan maulid Nabi Muhammad SAW itu diantaranya al-aslu fil muamalati al-ibadah illa ayatul dalil ala tahrimnya. Jadi asalnya muamalah itu boleh dilakukan terkecuali nanti ada dalil yang menunjukkan penghalangannya. Maulid Nabi Muhammad SAW itu boleh dilakukan asalkan terbebas dari petunjuk-petunjuk yang menunjukkan adanya perbuatan-perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai tandingan terhadap Allah, apalagi menjadikan diumumkan keturunan Rasulullah SAW seakan-akan seperti Allah. Kan kita mendengar bahwa itu orang awam itu tidak kasihan kalau orang awam, karena yang berbicara itu bukan orang sembarangan. Jadi ketika dia mengatakan nanti kalau ditanya di alam kubur, man rabbuka, siapa itu Tuhan? Jawablah Abdullah bin Ba'wam. Jadi jawabannya itu Abdullah bin Ba'wam, karena merasa keturunan Ba'wam. Nasab Ba'wam itu dianggap sebagai nasabnya Rasulullah SAW. Jadi siapa begitu dia? Apalagi sekarang sudah digugat masalahnya. Tapi sampai mengatakan begitu, orang awam yang percaya saja kan, ya kasihan. Sampai-sampai kan roti sudah dimakan, kemudian dijual, laris ternyata kalau yang sudah gigitnya itu dianggap sebagai keturunan Rasul. Itu apa? Itu berkata. Orang katanya tisu kalau sudah dipakai sama habis siapa yang bisa dihargai ratusan juta. Nah ini yang seperti ini yang sebenarnya nggak beres kalau sudah seperti ini. Mengapa? Karena pemahamannya sudah berlebihan, sudah fokus berlebih-lebihan kepada seseorang. Rasulullah SAW saja nggak boleh disandingkan, disamakan dengan Allah. Nah lagi ini keturunannya yang jauh. Bagaimana pula sahabat yang pasti akan jauh lebih mulia dibanding dengan keturunan Rasulullah yang jauh. Nama seorang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau merujuk kepada kaidah seperti ini, peringatan Maulid Nabi ini merupakan satu perkara baru dan merupakan warna muamalah yang nanti boleh saja kita melaksanakannya asalkan diisi dengan kebaikan yang menjadikan kita tambah cinta kepada Rasulullah, yang menjadikan kita ini tambah mengikuti aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah sekarang ini banyak orang yang nyanjung Nabi berlebihan, sholat enggak. Kalau nggak percaya pokoknya kita jalan saja nanti lewat di masjid-masjid besar yang ada perayaan Maulid Nabi penuh. Apa tujuannya? Cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi hilang itu lihat sholat fardu penuh nggak ada. Padahal seharusnya kalau memang cinta kepada Rasulullah SAW, ya pelaksanaan sholatnya itu yang seperti itu yang harus. Dan sanjungan yang berlebihan kepada Rasulullah SAW, apakah itu termasuk kategori ibadah? Tidak, bukan. Mengapa? Rasulullah SAW sudah jelas-jelas dalam hadis-hadis Nabi SAW, Rasulullah nggak suka kalau disanjung yang berlebihan.
Rasulullah itu kalau disanjung yang berlebihan tidak suka. Mana mungkin satu hal yang tidak disukai oleh Rasulullah dikategorikan sebagai ibadah. Jadi biasa saja. Rasulullah memang orang mulia. Rasulullah memang orang yang luar biasa. Tapi kata Rasulullah SAW, saya ini manusia biasa. Hanya kemuliaan Rasulullah SAW itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis-hadis Nabi SAW, Rasulullah itu mengingatkan umat Islam. Jadi jangan kalian memuji kama atratin masalah Isa dan Maria, seperti orang-orang Nasrani memuji Isa putra Maria. Coba saja Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa putra Maria itu karena mereka kan saking cintanya kepada Nabi Isa sampai-sampai Nabi Isa itu dianggap sebagai anak Allah. Itu konsep gulu di dalam beragama. Gulu itu berlebih-lebihan di dalam beragama, tidak kurang, tapi justru lebih. Nah, yang lebih seperti itu juga bermasalah kalau di dalam Islam. Dan Rasulullah sudah mengingatkan jangan seperti orang-orang Nasrani ketika memuji Nabi Isa AS. Makanya kalau misalkan kita melihat Rasulullah SAW itu akan mampu menjadikan kita begini, Rasulullah SAW itu akan memberikan keberkahan kepada kita. Enggak. Rasulullah SAW akan mampu memberikan keselamatan kepada kita. Enggak. Yang memberikan keberkahan dan memberi keselamatan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita diperintahkan untuk bersalawat, sebenarnya yang butuh tentang salawat itu adalah kita, karena itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya posisikanlah ketika kita misalkan mencintai Rasulullah SAW, bahwa bentuk cinta kita kepada Rasulullah itu cukup dengan mengikuti suri tauladan, cukup dengan mengikuti syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hormat sudah pasti, tapi jangan sampai menyamakan Rasulullah dengan Allah. Bahayanya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita punya keyakinan di mana dibaca sholawat di situ Rasulullah hadir, kan begitu ya betul. Kita punya keyakinan, makanya kan saat membaca sholawat berdiri semua bahkan seakan-akan Rasulullah hadir. Padahal kita sholat jamaah maghrib, sholat jamaah isya baca sholawat kan, apa ada yang berdiri karena Rasulullah hadir? Harusnya kan begitu. Dan sholawat yang ibadah itu ya sholawat dibaca sama nah, keyakinan seperti tadi yang sebenarnya harus tidak kita yakini dan harus kita ingatkan. Kita harus berani hal seperti itu karena itu merupakan masalah akidah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira ini mengaji kita dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.